Halo semuanya, Sawadee-krap. Kita sudah dapatkan kabar yang kita nanti-nantikan selama sebulan terakhir ini, di mana Kapolri semalam sudah menegaskan dan juga mengumumkan dari kasus pembunuhan Brigadir J ada 4 tersangka. Pertama adalah Barada E, kedua adalah Brigadir RR, ketiga adalah KM, dan keempat terakhir adalah Irjen FS, dan ini adalah Ferdy Sambo. Jadi sudah ada 4 tersangka tersebut. Tetapi sebelum kita bahas lebih detail, pembahasan berikutnya yang sekarang ini sedang menjadi perdebatan di masyarakat adalah mengenai motif atau motivasi kenapa Irjen FS atau Ferdy Sambo memerintahkan dan juga membuat skenario seolah-olah terjadi penembakan, kemudian terjadi cerita-cerita misalnya adalah senjata yang ditembakkan oleh Barada E 5 kali tembus ke tubuh dari Brigadir J, sedangkan 7 tembakan yang ternyata 7 tembakan tersebut dikatakan dari Kapolri adalah tembakan yang dibuat oleh Irjen Ferdy Sambo menggunakan senjata dari Brigadir J, ditembakkan ke tembok-tembok di sekitar TKP, tempat kejadian perkara. Apa motivasinya membuat seperti itu? Kemudian Menko Polhukam dan juga Ketua Kompolnas, Pak Mahfud MD, sudah mengatakan di sejumlah wawancara bahwa motifnya itu sangat sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Kan motifnya sudah banyak di tengah masyarakat. Kalau Kapolri sih mengatakan bahwa motif masih didalami dan ini menjadi pemicu utama atas peristiwa ini. Tetapi menurut aku Pak Mahfud MD dari awal sampai sekarang adalah orang yang sangat vokal terhadap kasus ini. Pada saat Pak Mahfud MD mengatakan kan motifnya sudah banyak tuh di masyarakat. Well, ada banyak kan teori-teori yang bilang ini anjas, motifnya itu adalah mungkin Brigadir J mengetahui sesuatu hal bisnis atau rahasia besar luar biasa. Well guys, just to the point aja. Itu adalah motifnya tuh bukan motif yang rocket science, bukan hal yang complicated. Kalau Pak Mahfud MD, aku yakin banget Pak Mahfud MD itu mengetahui data-data yang jauh lebih banyak. Aku bisa confirm bahwa beliau itu sudah melihat CCTV yang ada, yang masih bisa diselamatkan, atau bukti-bukti lainnya yang tidak tersebar di media massa. Pada saat beliau mengatakan motifnya sangat sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa, aku menduga sangat kuat ini adalah mengenai permasalahan pribadi Irjen Ferdy Sambo, kemudian juga dengan almarhum Brigadir J, kemudian juga dengan ibu putrinya sendiri. Sebelum aku bahas dugaan-dugaan motivasi yang cukup besar mengarah ke sebenarnya, aku juga mengingatkan teman-teman ya, aku tahu bahwa kita memang membela keadilan untuk Brigadir J. Tetapi dalam proses membela ini, jika ditemukan fakta-fakta yang dinilainya adalah menjelek-jelekan Brigadir J, dugaannya kayak misalnya perselingkuhan. Aku tahu juga, kalau dari awal teman-teman mengikuti YouTube ini sudah episode kesekian puluh gitu kan ya. Aku dari awal selalu mengatakan bahwa nggak yakin dengan motif yaitu adalah pelecehan seksual. Bukan karena ada hubungan pribadi aku suka dengan orang tertentu atau tidak suka, bukan. Tapi karena aku menganalisanya adalah dengan data-data. Misalnya adalah dengan jabatan Brigadir J, kemudian dengan waktu yang singkat, itu adalah logika-logika berpikir. Begitupun juga sama, kalau dalam motif ini, yang sebenarnya yang akan terungkap biasanya nanti di pengadilan motifnya seperti apa, itu karena aku juga menggunakan data-data dan juga logika-logika. Pertama langsung aja. Sebelumnya aku sudah membahas adalah 4 motif, tetapi karena sudah ada perkembangan terbaru, artinya ada yang tereliminasi motif-motifnya tersebut. Yang pertama, menurut aku ini adalah motifnya mengenai hubungan asmara. Ini adalah suatu hal yang sangat sensitif sekali. Bagaimana mungkin seorang jenderal gitu kan ya, mampu memerintahkan bawahannya, sesama anggotanya juga untuk melakukan aksi pembunuhan. Karena kalau kita cek dari keterangan penyidik juga, bahwa peranan Barada E itu adalah penembakan terhadap korban. Brigadir RR itu membantu dan juga menyaksikan. Membantu ini apakah dia megangin, terus yang nembak adalah Barada RE, dia hanya mengkondisikan. Terus apakah juga ada si KM membantu dan juga menyaksikan, sedangkan FS itu peranannya adalah menyuruh dan menskenario semuanya. Tetapi untuk menjawab ini sebenarnya perannya untuk dikonfirmasi bisa dilihat dari jejak DNA ataupun juga sidik jari yang berada di tapi itu pistol yang dipakai oleh Barada RE buat menembak ya. Itu kan bisa dicek dari situ teman-teman, karena ada DNA-nya siapa aja. Menurut aku sih kemungkinan besar di pistol atau senjata yang dipakai Barada RE atau Barada E ya, itu sebutannya, itu adalah ada terdapat lebih dari 1 DNA. Makanya mengarah ke situ semua. Tetapi
Kembali ke awal tadi mengenai motif teman-teman. Menurut aku motifnya adalah hal yang sangat pribadi. Yang pertama adalah kita nggak bisa menutup mata dengan banyaknya terjadi berita-berita simpang siur di sana adalah mengenai asmara. Apalagi kalau kalian juga ingat pada saat Ibu P, Putri Chandrawati ya, itu kan berbicara di media massa pertama kali, beliau mengatakan bahwa saya mencintai suami saya dengan tulus. Itu kan yang dibawa adalah urusan cinta kan ya. Dan ya sudahlah, kita nggak bisa bohong juga. Yang Ibu P mengatakan bahwa ada dugaan pelecehan itu menurut aku sudah 95% akan terpatahkan, walaupun tahapannya adalah masih dalam tahapan penyidikan ya, kepolisian kan ya, nanti akan dialihkan ke kejaksaan ya, kejaksaan yang akan mengkonfirmasi apakah alat bukti sudah cocok dengan para tersangkanya. Yang pertama adalah mengenai asmara, apakah benar ada asmara antara Brigadir J dan juga Ibu Putri, ataukah itu tidak ada asmara sebenarnya, tetapi hanya karena kedekatan yang terlalu dekat, makanya membuat Pak Ferdy Sambo menjadi cemburu. Itu yang kedua. Ataupun juga ada masalah misalnya Pak Ferdy Sambo ada dugaan dengan asmara pihak luar, kemudian dilaporkan juga oleh Brigadir J dan dilaporkan ke ibu, terjadi keributan. Itu adalah asmara, ada beberapa kategori detailnya. Tetapi begini ya, menurut aku teman-teman, pada saat seorang FS, Ferdy Sambo, melakukan sebuah eksekusi pembunuhan ya, sudah ditetapkan oleh penyidik seperti itu, aku yakin beliau juga sudah melakukan riset yang cukup dalam. Maksudnya gimana, Anjas? FS itu adalah jenderal loh, bintang 2. Pada saat dia mau mengeksekusi seseorang, pasti sudah ada pertimbangan yang sangat matang. Bukan kayak orang ABG yang cemburu biasa, cemburu buta, gara-gara cuma lihat dia jalan bareng, atau teleponan, atau makan bareng, padahal nggak ketemuan, langsung emosi marah. Menurut aku, FS itu sudah cukup matang. Kenapa dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan tersebut? Misalnya dengan apa? Bagi seorang jenderal itu gampang buat menyadap HP dari Ibu Putri atau menyadap HP dari Brigadir J, itu pasti sangat mudah sekali untuk dilakukan penyadapan. Jadi aku yakin dengan logika berpikir bahwa FS pada saat menentukan sesuatu untuk menghabisi Brigadir J, pasti sudah ada data-data yang mengarah ke sesuatu hal. Ini confirm, dia melakukan dugaannya adalah kayak mungkin membocorkan sesuatu hal atau hubungan asmara tadi. Ini aku harus garis bawahi lagi teman-teman. Pada saat kita membela Brigadir J juga, kita juga harus tahu kan ya, kita kan yang aku bela ini bukan lagi sosok individu tapi mencari keadilan. Ya walaupun seandainya memang terbukti adalah terjadi perselingkuhan tersebut antara Brigadir J dan juga Ibu Putri, aku juga nggak setuju. Bukan berarti Brigadir J itu harus dihabisi dengan tembak-tembakan seperti itu. Bahkan juga kalau kita cek dari keterangannya Ibunda Brigadir J pada saat beliau menangis berbicara di media massa, berkali-kali beliau menegaskan begini, Bapak, Ibu, kalau memang anak kami itu punya kesalahan, ya ditegurlah. Kalau memang sudah tidak bisa ditegur lagi, ya dimutasikan. Atau kalau nggak sudah bisa dimutasikan, ya sudah dipecat saja, tapi jangan dibunuh. Nah, itu adalah, aku setuju juga. Mungkin orang tua pun sudah punya feeling, mungkin anaknya melakukan kesalahan, tetapi aku setuju teman-teman. Sekesalahan apapun, ya tidak boleh main hakim sendiri. Bukankah dari Pak Ferdy Sambo yang merupakan polisi untuk polisi sendiri, karena kan propam ya, itu adalah polisi untuk polisi sendiri yang sudah biasa menangani polisi-polisi yang tidak profesional, tidak disiplin, nggak segan-segan melakukan pemecatan kalau melakukan pelanggaran, apapun pelanggarannya itu, ya ini harus practice what you preach gitu, laksanakan apa yang kamu ajarkan selama ini, ya tidak boleh main hakim sendiri kalau memang terjadi hal seperti itu. Tetapi menurut aku gini ya, pada saat nanti ini hanya masalah waktu aja, cepat atau lambat, salah satu motif yang kita duga selama ini di media massa ataupun juga internet itu akan segera terkonfirmasi pada saat nanti di pengadilan. Apakah pengadilan nanti akan dipublikasikan? Menurut aku sih iya, sepertinya karena kasusnya sudah begitu masif secara nasional, pasti persidangan juga kemungkinan besar akan diliput oleh media nasional dan kita akan melihat apa sebenarnya motivasinya. Nah, nanti kita juga akan melihat lebih detail teman-teman bahwa ternyata motif yang simple, maksudnya bagi aku pribadi dugaannya gini ya, kalau ternyata kan kita memikir bahwa yang namanya motif itu ternyata nggak yang complicated gitu, nggak yang, aku menduganya ya teman-teman, nggak yang kayak sophisticated, misalnya kayak
dugaannya ada teman-teman yang bilang bahwa Pak Ferdy Sambo dugaannya adalah terlibat dengan judi online atau bisnis-bisnis ilegal terlain, dan kemudian Brigadir J mengetahui rahasia tersebut. Kok aku nggak nyampe ke sana, itu terlalu complicated seperti film-film mafia gitu. Kalau aku sampai sekarang masih sangat yakin, apalagi dengan Pak Mahfud MD mengatakan ini adalah motif yang sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa, karena nanti ini akan berhubungan dengan rekonstruksi. Kita akan melihat juga rekonstruksinya seperti apa. Ini adalah berhubungan dengan hubungan asmara tadi. Asmara ini juga ada beberapa kategori detailnya ya, antara ketiga orang tersebut dan satu orang pihak luar lagi. Tetapi ini adalah hubungannya masalah pribadi, dan menurut aku Pak FS pada saat mau mengeksekusinya itu pasti sudah ada risetnya berkali-kali, nggak sekedar hanya selentingan atau omongan orang, pasti sudah ada konfirmasi dari beberapa layer. So, ini juga pada saat aku melihat Pak Ferdy ngomong di media massa pertama kali kan juga mengatakan, saya turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir J, tetapi tetap ya, perbuatan yang sudah terhadap istri dan juga keluarganya nggak bisa dimaafkan. Aku menangkapnya seperti itu. So, apakah menurut kalian motif yang aku sampaikan tadi kemungkinan besar akan terrealisasikan? Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, kalau kita membela Brigadir J, bukan berarti kalau ada fakta-fakta yang sedang kita usut, itu akan membuat dugaannya, wah Anjas kok nggak fair nih ngomongin Brigadir J. Enggak, ini bukan tentang Brigadir J lagi, tapi kan kita sudah ketahuan siapakah si otak dalangnya. Menurut penyidik sudah adalah Ferdy Sambo, tetapi kan kita pengen tahu motif yang sebenarnya apa, bagaimana peranan dari ketiga orang lainnya, yaitu adalah Barada E, Brigadir RR, dan juga KM, peranannya seperti apa. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun Craft semuanya, bye-bye.